Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Delvitaria. Alhamdulillah, pada hari ini kelompok kami berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai sosial emosional yang dijelaskan oleh teman kita Alfianita. Kepada Alfianita dipersilakan. Baik, saya ingin menjelaskan tentang perkembangan sosial dan emosional. Sosial merupakan suatu proses di mana individu, terutama anak, melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan sosial, terutama tekanan-tekanan dan tuntunan kehidupan kelompoknya, serta belajar bergaul dengan bertingkah laku seperti orang lain dalam lingkungan sosialnya. Sedangkan emosional adalah perasaan yang ada dalam diri seseorang dapat berubah perasaan senang atau tidak senang, baik atau buruk. Baiklah, akan dilanjutkan oleh kawan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Humaira. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan sosial emosional pada anak usia dini. Sosial adalah sesuatu yang dicapai oleh seseorang yang dihasilkan dan ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari antara individu yang lain ataupun kelompok. Sedangkan emosional adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian emosi ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Ella, saya akan menjelaskan masalah sosial dan emosional pada anak usia dini. Menurut Undang-Undang bagi Pendidikan, individu penyandang cacat ideal bahwa gangguan sosial emosional yaitu ketidakmampuan atau mengatur hubungan interpersonal yang memuaskan dengan teman sebaya guru. Menemukan bahwa anak-anak dengan masalah perkembangan sosial emosi cenderung memiliki hambatan yang besar dan tingkah laku dan akademis apabila dibandingkan dengan kelompok anak yang normal. Satu, permasalahan perilaku sosial, maksudnya adalah setiap manusia berbentuk dengan cara berbeda-beda dalam situasi yang salah. Setiap perilaku seseorang merefleksikan kumpulan sifat tertentu, yaitu perilaku yang ditunjukkan seseorang ke orang lain. Dua, permasalahan perilaku emosi pada anak usia dini. Maksudnya orang tua sebaiknya memahami sisi psikologis usia dini, termasuk dalam mencerdaskan emosi anak. Tiga, faktor penyebab terbentuknya perilaku sosial emosional bermasalah. Faktornya maksudnya di sini faktornya sikap dan temperamen. Dua, tingkah aktivitas sosial, contoh dan panutan. Bella akan dijelaskan kembali kepada teman saya Asmila. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan sosial emosional pada anak. Gangguan sosial emosional pada anak adalah cara untuk penanganan gangguan sosial pada anak, diantaranya kesempatan untuk bergaul. Anak tidak hanya berkomunikasi dengan kata-kata, anak mempunyai motivasi untuk bergaul, dan terakhir adalah memiliki bimbingan. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian moral, sikap, dan nilai. Jadi, moral sikap berasal dari kata Latin mores yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku sikap moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial yang dikembangkan oleh konsep moral. Sedangkan nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berawalan. Mungkin cukup sampai di sini, akan dilanjutkan oleh moderator. Baiklah teman-teman, kesimpulannya berarti perkembangan sosial itu adalah kemampuan seseorang dalam berperilaku dalam lingkungan sekitarnya atau disebut dalam bermasyarakat. Perkembangan emosional adalah suatu keadaan yang kompleks, dapat berupa perasaan ataupun getaran jiwa yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul terjadi dalam berperilaku. Permasalahan sosial yang sering terjadi pada anak usia dini, misalnya seperti pertengkaran, mengejek, dan menggertak. Permasalahan emosional yang sering terjadi pada anak usia dini, kekurangan afeksi, cemas, hipersensitif, dan fobia. Permasalahan moral yang sering terjadi pada anak usia dini yaitu mental dan gangguan perilaku. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Demikian akhir presentasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.